Dan pemirsa, untuk membahas terkait dugaan peretasan data KPU sudah bergabung bersama kami pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Selamat sore Pak Ardi. Pak Ardi, terkait Sore, Mbak. terkait data begitu Pak Ardi, KPU pasti sudah memiliki sistem keamanan yang tinggi begitu, karena ini kan juga memuat data yang penting. Tetapi kalau kita lihat dari track recordnya, ini sudah beberapa kali situs KPU ini sendiri diretas begitu Pak. Apa sebenarnya yang salah Pak? Di mana kelemahannya Pak? Jadi begini ya, benar ini udah terjadi beberapa kali, bahkan udah banyak masalah lah yang muncul ya, peretasan, dan harus juga dipahami bahwa peretasan yang menimbulkan kebocoran data ini bukan hanya di KPU, artinya ini juga terjadi terhadap banyak kementerian dan lembaga ya, di swasta juga sering sekali terjadi ya. Jadi ini juga bisa menunjukkan bahwa memang postur kemampuan kita di dalam melindungi aset kritis kita berupa data itu memang sangat terbatas ya. Kedua juga kita juga harus paham ya, teknologi yang kita pergunakan sekarang ini kan terus terang aja ada teknologi yang disediakan ya oleh pihak ketiga. Artinya kita hanya konsumen. Kita membeli teknologi itu dari pihak ketiga ya, dan kita nggak tahu seluk-beluk teknologi itu fungsinya sampai sejauh mana ya, kelemahannya, bahkan resikonya pun kita juga tidak begitu paham, karena tidak ada yang namanya penjual tuh mau bicara tentang resiko perangkat yang mereka jual. Nah ini banyak hidden apa sesuatu yang tersembunyi, ini nggak dijelaskan kepada usernya secara transparan. Dan ini juga kalau kita bicara kebocoran, tanda kutip kebocoran yang terjadi di KPU, ini juga sebetulnya boleh dikatakan bukan terjadi hari ini ya, kejadian mungkin sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Nah, tadi juga diakui oleh Ketua KPU, mereka baru tahu dari media. Artinya apa? Semua kebocoran data yang terjadi itu semua kita selalu mengetahuinya telat, dan bersumbernya itu selalu dari pihak ketiga. Artinya kejadian sebenarnya kita nggak tahu kapan. Ya, nah ini di mana masalahnya? Banyak ya. Artinya pintu-pintu penyebab kerentanan ini banyak sekali. Bukan hanya di sisi teknologinya, tapi juga di sisi manusianya. Bahkan kalau tadi saya juga baca ada semacam siaran pers ya, itu ada kewajiban KPU untuk berbagi data-data pemilih tetap ya dengan kontestan pemilu. Nah ini juga bisa kita bisa menjadi sumber kebocoran data, karena data yang di-share dengan kontestan itu dalam bentuk soft copy. Nah ini juga menjadi persoalan tersendiri yang perlu kita cermati. Baik, baik Pak Ardi. Artinya harus dipertanyakan juga apakah kemudian sistem yang dibeli dari pihak ketiga ini memang sudah mumpuni, sudah sebegitu kuatnya begitu untuk bisa melindungi data-data yang pastinya penting begitu yang dimiliki oleh KPU begitu. Pak Ardi, kalau dikatakan tadi 204 juta data yang diretas, dijual bahkan dengan harga sekitar 1,2 miliar rupiah ke pasar gelap. Ini seperti apa Pak dampaknya dari data-data yang diretas dan kemudian dijual? Pertama, kita juga harus paham ya mekanisme transaksi ya, kita bilangnya transaksi komoditas data ya. Itu memang ada bursanya, bursa gelapnya ada. Nah itu yang menyampaikan yang namanya Jimbo itu dia brokernya. Jadi data broker yang bukan pelaku peretasan, karena kalau mau meretas sesuatu seperti KPU itu tidak dilakukan oleh pelaku tunggal. Pelakunya pasti berkelompok ya, masing-masing punya peran masing-masing, sehingga nanti ada yang tugasnya meretas, ada yang tugasnya nanti memasarkan hasil barang curiannya. Nah ini yang kita hadapi adalah ya, sebagian besar pelaku-pelaku seperti ini ya. Nah dua, dampak bila mana data-data itu diperjualbelikan ya. Bagi masyarakat memang tidak ada upaya yang bisa melindungi, karena data itu sudah tersebar ya, sudah beredar, diperjualbelikan. Kita hanya menunggu nasib ya, nanti suatu saat pasti akan menyampaikan ke kita dalam bentuk mungkin ya, mungkin nama kita dipakai ya, disalahgunakan ya, atau kayak sekarang lagi marak pakai nama orang untuk melakukan pinjaman ilegal ya, pinjaman online ya, bahkan mungkin juga untuk dijadikan semacam identitas palsu ya, seperti dalam kita buat kartu SIM ya, kartu SIM
prabayar gitu ya, pakai data orang kita aktifkan, kan bisa dengan pakai data orang lain selama itu ada NIK-nya. Jadi ini hal-hal yang seperti ini harus kita waspadai. Jadi banyak ragam tindak kejahatan yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan data-data curian. Oke, baik. Pak Ardi tadi ada katakan bahwa tidak mungkin ini dilakukan sendiri, ada sindikatnya begitu ya. Ini kan dari peretasnya sendiri dia menamakan diri Jimbo begitu Pak. Nah apakah jangan-jangan juga di dalam KPU sendiri ini ada pihak internal juga yang bisa jadi terlibat begitu Pak? Ya kita nggak bisa bilang seperti itu ya, makanya harus ditelusuri semua. Jadi celah-celah kerentanan itu ada di mana. Tapi kita tidak dipungkiri juga, ada juga faktor manusia juga bisa berperan. Ya artinya ya kita juga harus melihat semua sisi lah. Karena pelaku peretasan itu nggak mungkin dia bekerja sendiri. Ya pertama dia bisa berkelompok dan dia memanfaatkan celah-celah kelemahan keamanan, baik itu dari sisi teknologi maupun juga sisi manusianya. Dan manusianya yang paling rentan itu ada manusia. Dan manusia itu juga kerentanannya bisa juga dia diperdayai ya, diakali ya dengan melalui social engineering ya. Itu seringkali terjadi. Artinya belum tentu juga mereka melibatkan pelaku orang dalam, belum mungkin juga mereka diperdaya, kita nggak tahu. Tapi yang penting sekarang ini adalah mencari, menemukan celah-celah lubang-lubang yang berhasil ditembus oleh pelaku peretasan ini. Sehingga kita bisa lokalisir dan bisa kita perbaiki sistemnya untuk ke depan. Oke, baik. Ini adalah sebagai alarm juga untuk KPU. Kalau begitu Pak Ardi, hal urgent apa yang harus segera dilakukan? Meskipun saat ini penyelidikan masih dilakukan terkait apakah memang benar atau tidak begitu terkait dengan kebocoran atau peretasan ini. Tetapi hal urgent apa yang kemudian saat ini KPU harus lakukan Pak Ardi? Ya mungkin ya saran saya dan ini juga saran saya dari 2013-2014 juga ketika saya masih melibatkan terlibat di bantuin KPU ya atas nama pemerintah, ini juga tidak berbeda, artinya kita harus rubah pola-pola kita di dalam menyiasati pengadaan barang teknologi yang kita pergunakan. Karena apa? KPU itu adalah lembaga strategis yang mengelola aset kritis dan itu data-data masyarakat. Dan kalau tidak kita sadari bahwa kita mengelola sesuatu yang sangat strategis, ya tentunya kepekaan kita untuk melindungi itu tidak ada. Dan ini juga tercermin dalam proses pengadaan. Bukan masalah anggaran besar untuk investasi, tapi pola pikir pengadaannya itu harus dirubah. Karena isu utama sekarang di peretasan itu bukan investasi yang besar ya, tapi sekarang itu peretasan sudah menyasar apa yang disebut dengan hardware. Ya hardware-nya itu yang diserang. Nah hardware itu diserang melalui apa? Melalui supply chain atau rantai pasoknya. Kedua di dalam perangkat kerasnya ya, di dalam teknologi itu kan ada komponen yang ribuan jumlahnya. Dan kalau salah satu atau dua atau tiga dari komponen itu mungkin sudah memiliki semacam virus yang dibenamkan di dalamnya, ya sudah selesai. Artinya tidak memakai teknologi apapun, pengamanannya tidak akan ada gunanya. Jadi ini harus kita rubah pola pikir kita dalam pengadaan, dan kita harus benar-benar teliti pengadaan dan jangan untuk lembaga strategis seperti KPU itu perangkat yang akan dibeli itu diiklankan di katalog. Artinya kalau sudah diiklankan di katalog, ya semua peretas dunia ini tahu kelemahan kita punya perangkat apa, kelemahannya apa, karena semua spesifikasi ya tentang teknologi itu ada semua di internet. Kita tinggal cari aja, pasti akan ketemu kelemahan-kelemahan itu. Baik Pak Ardi Suteja, terima kasih Pak sudah bergabung dan juga sudah memberikan penjelasan di Metro hari ini. Terima kasih banyak Pak Ardi Suteja, pendiri Indonesia Cyber Security Forum. Selamat sore Pak Ardi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.